Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku telah mendapat surat panggilan dari KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terjadi pada 2012 di mana Cak Imin saat itu menjabat sebagai Menaker Trans. Begitu juga, ini saya baru baca tadi, katanya besok saya dipanggil. Anda sudah dapat surat pemanggilan? Saya sudah dapat surat panggilan dan sebetulnya saya mau datang. Sebetulnya saya mau datang, kata Imin dalam tayangan Mata Najwa, Senin, 4 September 2023, malam. Namun, ia mengatakan telah memiliki agenda di Banjarmasin yang sudah dijadwalkan sejak lama. Oleh karenanya, Imin mengaku bakal meminta pemeriksaan di KPK untuk ditunda. Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman JQH, Jamiatul Qurra Wal Hufat, ini organisasi para hafid dan qori NU. Ini saya sudah dijadwalkan lama untuk membuka forum MTQ internasional dari banyak negara. Sebagai Wakil Ketua DPR saya harus membuka itu. Maka kemungkinan saya minta ditunda. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati dan menghargai langkah yang diambil KPK untuk menuntaskan kasus korupsi. Ia tak merasa langkah KPK memeriksanya berkaitan dengan deklarasi dirinya sebagai bakal cawapres berpasangan dengan Anies Baswedan yang baru-baru ini dilakukan. Kalau saya tegak lurus saja, KPK memang lembaga yang berwenang untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. Dan saya tidak dalam kompetensi atau punya wewenang untuk menilai itu politis atau tidak politis. Sebelumnya, KPK disebut bakal memanggil Cak Imin untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. KPK sendiri menegaskan tak ada motif politik dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker, tahun 2012. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penyidikan kasus tersebut dilakukan dengan persiapan matang. Proses penyidikan itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin. Isu muatan politik tersebut mencuat setelah KPK membuka opsi untuk memeriksa Menteri Tenaga Kerja, Menaker, periode 2009 hingga 2014 Muhaimin Iskandar, Cak Imin. KPK mengatakan Cak Imin bisa saja diperiksa karena dugaan korupsi tersebut terjadi di lingkungan Kemenaker pada tahun 2012. Ali juga menegaskan bahwa KPK sejatinya adalah lembaga penegak hukum yang independen dan bebas dari segala pengaruh, termasuk politik, dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi. KPK lembaga penegak hukum, dalam bidang penindakan tentu politik bukan wilayah kami. Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses-proses politik yang sedang berlangsung, ujarnya. Oleh karena itu, dia menyayangkan adanya narasi yang mengaitkan tugas KPK dengan hal-hal berbau politik. Kami berharap semua pihak untuk menahan diri, jangan sampai kemudian membangun opini dan narasi seolah-olah kerja KPK disangkut pautkan dengan proses politik yang sedang berlangsung, kata Ali. Sebelumnya, KPK mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan memeriksa Menteri Tenaga Kerja periode 2009 hingga 2014 Muhaimin Iskandar, Cak Imin, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker, tahun 2012. PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai Menteri Tenaga Kerja. Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya, waktu kejadian, waktu kejadiannya kapan. Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tempusnya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu, kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 1 September 2023. Asep juga menambahkan opsi pemanggilan tidak hanya dialamatkan kepada Muhaimin Iskandar, namun juga kepada semua pejabat di lingkungan Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait. Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa?
Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, ujarnya. KPK hingga saat ini sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. Sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya ada 3 orang, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023. Ali juga membenarkan saat dikonfirmasi bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 2 aparatur sipil negara, ASN, dan 1 pihak swasta. Ia betul ASN 2 dan swasta 1 orang, ucapnya. Meski demikian pengumuman profil para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka baru akan dilakukan setelah proses hukum rampung. Ali mengungkapkan saat ini penyidik lembaga antirasuah masih melakukan pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait perkara tersebut. Lebih lanjut dia mengungkapkan penyidik lembaga antirasuah menduga ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus dugaan korupsi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berhubungan dengan kerugian negara sehingga butuh waktu nantinya, termasuk menghitung kerugian keuangan negara, ujarnya. Sebelumnya, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Tenaga Kerja pada Jumat, 18 Agustus 2023. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.